Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM A1A32237, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Nurmalia Dewi MPD. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis buku yang berjudul Hukum Pidana, yaitu karya Dr. Haji Imron Rosyadi SH MH, penerbit Refka Prima Media Surabaya. Tahun terbit yaitu tahun 2022 dengan jumlah halaman 156 halaman. Nah, secara keseluruhan buku ini terdiri dari 5 bab utama yang menggambarkan perjalanan logis hukum pidana, mulai dari konsep dasar, asas keberlakuan, tindak pidana, penanggung-jawaban, hingga sistem pemidanaan. Struktur buku ini menunjukkan bagaimana hukum pidana tidak hanya soal menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat dan menjaga keseimbangan keadilan. Kita lanjut pada bab pertama yang berjudul pendahuluan, di mana pada bab ini menjelaskan bahwa hukum pidana terbentuk dari tatanan norma yang hidup dalam masyarakat, mencakup norma agama, norma moral, dan sosial yang kemudian dilembagakan oleh negara. Selain itu juga pada bab ini membahas pengertian hukum pidana menurut para ahli seperti Moeljadno, Limeire, dan juga Kansil, serta perbedaan antara ius poenal, yaitu peraturan pidana, dan ius puniendi, hak negara untuk menghukum. Selain itu, dijelaskan sumber hukum pidana seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat, dan juga doktrin. Dibahas juga pada akhir bab ini dibahas juga pembagian hukum pidana, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil, serta hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Nah, pada bab 2 yaitu asas berlakunya hukum pidana. Bab 2 ini menjelaskan bagaimana asas berlakunya hukum pidana baik dari segi waktu maupun tempat. Misalnya dari segi waktu ditekankan pentingnya asas legalitas, bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Sedangkan dari segi tempat dibahas 4 asas penting, yaitu yang pertama ada asas teritorial, asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan asas universal. Keempatnya menunjukkan bagaimana hukum pidana di Indonesia berlaku baik di dalam negeri maupun dalam konteks hubungan antar negara. Kemudian bab 3 yaitu tindak pidana. Pada bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi. Selain itu juga dibahas tentang sifat melawan hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta teori sebab akibat atau kausalitas. Pada bab ini juga membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, serta menjelaskan bagaimana ragam tindak pidana yang telah termuat dalam KUHP. Bab ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami apa yang disebut dengan perbuatan pidana dan bagaimana ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian bab 4 yaitu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Pada bab 4 ini berfokus pada aspek psikologis pelaku kejahatan, yaitu unsur kesalahan. Pada bab ini menjelaskan 2 bentuk utama dari kesalahan, yaitu yang pertama dolus atau kesengajaan, dan yang kedua yaitu culpa atau kealpaan atau kelalaian. Serta dijabarkan prinsip pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika memiliki kesalahan ataupun bertanggung jawab atas perbuatannya. Bab ini membantu memahami perbedaan antara pelaku yang benar-benar berniat jahat dan pelaku yang berbuat karena kelalaian. Yang terakhir yaitu bab 5, sanksi pidana. Pada bab ini menguraikan bagaimana
berbagai jenis sanksi pidana seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, pidana bersyarat, hingga pidana tambahan seperti pencabutan hak dan perampasan barang. Selain itu juga dibahas pidana bersyarat, percobaan, penyertaan, perbarengan, konsursus, dan pengulangan atau residif. Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai alasan penghapusan pidana seperti cacat jiwa, belum cukup umur, dan daya paksa, pembelaan terpaksa, dan perintah jabatan yang sah. Kemudian diakhiri dengan penjelasan mengenai hapusnya hak menuntut dan mengeksekusi pidana seperti karena waktu, kematian terdakwa, atau pencabutan pengaduan. Sekian analisis buku dari saya. Kita lanjut pada analisis jurnal. Kemudian dilanjutkan dengan analisis jurnal, yaitu jurnal berjudul Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak, yaitu analisis kepastian dan penghambat tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melakukan penelitian lapangan. Fokus utama pada jurnal ini ada dua, yaitu pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelanggar lalu lintas dilakukan. Yang kedua, apa saja faktor penghambatnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Penegakan hukum terhadap anak tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Dengan pendekatannya harus bersifat pembinaan, perlindungan, dan bukan pembalasan. Menurut hasil penelitiannya, penyelesaian kasus anak dalam pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui diversi dan restoratif justice. Diversi berarti pengalihan perkara dari jalur pengadilan ke jalur non-formal melalui kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya yaitu menghindari anak-anak dari stigma sebagai pelaku kejahatan serta memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sedangkan restoratif justice adalah penyelesaian yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekedar menghukum. Pada pendekatan ini bertujuan agar anak bisa kembali ke lingkungan sosial secara wajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Selain itu ditemukan 8 faktor penghambat utama. Yang pertama, usia dan psikologis anak yang masih labil. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua. 3, minimnya sosialisasi lalu lintas di daerah. Tidak tersedianya ruang diversi khusus dari kepolisian. Dan yang terakhir, yaitu perbedaan keterangan saksi yang membuat hakim kesulitan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hambatan tersebut yang membuat penegakan hukum terhadap anak pelanggar lalu lintas belum berjalan maksimal. Jadi kesimpulannya, penegakan hukum terhadap anak pelanggar lalu lintas hanya menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan anak. Pendekatan diversi dan keadilan restoratif menjadi solusi terbaik asalkan didukung dengan fasilitas edukasi lalu lintas serta peran aktif orang tua dan aparat penegak hukum. Karena sejatinya tujuan hukum bukan untuk menghukum anak, melainkan mendidik, melindungi, dan memulihkan masa depan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.